Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal latihan pedagogi untuk semua mapel ya. Jadi ini berdasarkan diambil dari FR 2021 kemarin. Kita sudah punya pengalaman sebelumnya tahun lalu. Kalau tahun lalu kita masih meraba-raba, insya Allah tahun ini kita permantap saja ya persiapannya. Baik, bagi yang baru menemukan channel ini, saya mohon bantuannya untuk klik subscribe, like, dan berkomentarlah biar saya makin semangat untuk membuat materi-materi yang berhubungan dengan soal-soal P3K maupun informasi-informasi P3K lainnya. Baik, kita langsung lihat ke soal yang pertama. Kita lihat ya. Pemberian umpan balik kepada peserta didik penting dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan, memperbaiki kesalahan, membantu untuk mengungkapkan kesalahpahaman, menyarankan perbaikan tertentu. Jenis umpan balik jika siswa homogen adalah A. Representative feedback, B. Cumulative feedback, C. Quantitative feedback, D. Institutionalized feedback, E. External feedback. Jadi sama dengan soal-soal tahun lalu, FR tahun lalu, teman yang ujian itu kebanyakan menemukan soal-soal pedagogi yang berhubungan dengan contoh kasus ya teman-teman. Baik, saya pikir teman-teman sudah jawab. Coba kita lihat jawaban yang tepat. Oke, jadi jawaban yang tepat ada di option B. Dia adalah cumulative feedback ya. Cumulative feedback adalah umpan balik yang datang kepada komunikator untuk kemudian dihimpun dahulu dan tidak segera diubah ke bentuk tindakan berikutnya. Karena komunikator harus mampu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu untuk dapat membuat kebijaksanaan selanjutnya. Ini cocok dengan untuk siswa yang homogen ya teman-teman. Jadi siswa homogen di sini yang digarisbawahi ya. Jenis umpan balik untuk siswa yang homogen. Jadi cumulative feedback itu tidak serta-merta merubah atau tidak segera merubah bentuk tindakan ya. Karena sifatnya dia homogen, harus dipertimbangkan dulu dalam membuat kebijakan. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya merupakan penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Praktik proyek, E. Praktik. Ya, kira-kira menyanyikan lagu Indonesia Raya ini merupakan penilaian apa teman-teman? Nah, ini juga salah satu contoh kasus untuk jenis penilaian ya. Oke, sudah ditemukan jawabannya. Baik, kita lihat jawaban yang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah option E ya. Menyanyikan merupakan kata kerja ya. Menyanyikan merupakan kata kerja sehingga yang menjadi penilaian adalah praktiknya. Nah, praktik dari kata kerja menyanyikan ini ya. Jadi yang dinilai adalah praktik menyanyinya seperti apa. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ya. Siswa membuat laporan hasil pengamatan proses fotosintesis termasuk penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Proyek. Oh, saya kayaknya ada yang salah nih teman-teman.
kenapa double ya, tapi tidak apa-apa ya. Kira-kira kalau siswa membuat laporan hasil pengamatan fotosintesis itu termasuk di penilaian apa ya? Oke, sudah ditemukan jawaban yang benar. Ya, mari kita lihat. Jadi jawaban yang benar adalah option B ya. Membuat laporan. Nah, ada kata membuat laporan yang ini merupakan pekerjaan yang memiliki hasil produk ya. Sehingga yang menjadi penilaian adalah produknya. Jadi dia termasuk di penilaian produk ya, teman-teman. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam pembelajaran di kelas Anda, terdapat 2 siswa Anda yang berkebutuhan khusus. Pembelajaran apa yang tepat dilakukan dalam menghadapi kondisi ini? A. Menyuruh anak itu mengerjakan soal ke depan dan membimbingnya. B. Membagi kelompok diskusi. C. Melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. D. Mengelompokkan dengan siswa pintar agar ikut terimbas. E. Memisahkan kedua siswa dengan siswa normal lainnya dengan perlakuan berbeda. Nah, kira-kira kalau teman-teman menemukan contoh kasus seperti ini, kira-kira teman-teman memilih option yang mana ya? Ini kasusnya di kelas teman-teman ada 2 orang siswa yang berkebutuhan khusus ya. Berarti dia tidak normal seperti teman-teman yang lainnya. Kira-kira pembelajaran apa yang tepat teman-teman lakukan dalam menghadapi kondisi seperti ini ya. Jadi nanti kalau teman-teman ujian itu yang banyak itu adalah pengaplikasian pedagogi ya, bukan seperti apa. Termasuk kemarin teori-teori belajar itu penerapan atau pengaplikasian teori-teori belajar ya, bukan definisi dari teori belajar seperti itu, teman-teman. Jadi kebanyakan contoh kasus yang bakal diberikan. Baik, saya yakin teman-teman sudah menemukan jawaban yang tepat. Baik, kita lihat. Ini ada beberapa cara penanganan anak yang berkebutuhan khusus ya. Perilaku anak berkebutuhan khusus kadang tidak terduga. Oleh karena itu, penting untuk mendahulukan keselamatan dan mengatur lingkungan agar nyaman secara fisik dan emosional. Menggunakan metode yang beragam untuk membuat anak mengerti dan menguasai kemampuan baru. Jadi ditekankan untuk menggunakan metode yang beragam ya. Nah, ini penting mendahulukan keselamatan dan mengatur lingkungan agar nyaman ya, karena anak berkebutuhan khusus itu perilakunya kadang tidak terduga. Selanjutnya adalah anak berkebutuhan khusus memerlukan dukungan ekstra atau guru pendamping yang duduk bersamanya. Nah, anak yang berkebutuhan khusus ini beda dengan yang normal ya. Mereka memerlukan dukungan ekstra atau kalau bisa ada guru yang mendampingi duduk di sebelahnya ya, agar dia merasa nyaman dan aman seperti itu. Jadi option yang benar di antara kelima option ini adalah melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka ya. Jadi tidak usah dibawa anak ke depan ya. Ini kurang efektif untuk anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian membagi kelompok, dia cenderung melakukan tindakan yang tidak terduga yang sampai melukai teman-temannya. Kemudian mengelompokkan siswa pintar agar ikut terimbas. Ini hampir sama dengan option B ya. Memisahkan kedua siswa, jangan lagi dipisahkan. Nanti malah si anak yang berkebutuhan khusus ini merasa dirinya dibedakan dengan siswa normal lainnya ya, teman-teman. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share biar saya makin semangat membahas soal-soal P3K lainnya.
Guru menguasai bidang keilmuan lain yang menunjang proses pembelajaran adalah kompetensi A. Pedagogi, B. Profesional, C. Kepribadian, D. Sosial, E. Budaya. Nah, kira-kira kalau guru menguasai bidang keilmuan lain yang dapat menunjang proses pembelajaran, dia termasuk kompetensi apa? Apakah pedagogi, profesional, kepribadian, sosial, ataukah budaya? Bagaimana teman-teman? Sudah ditemukan jawabannya? Oke, saya yakin teman-teman sudah menemukan jawabannya. Oke, jadi jawaban yang tepat ada di option A ya. Dia termasuk kompetensi pedagogi ya. Saya banyak salah ketik ya teman-teman. Maaf agak buru-buru ngetiknya. Baik, kita lihat pembahasannya. Kompetensi pedagogi pada dasarnya adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik, seperti halnya menguasai karakteristik peserta didik, menguasai teori belajar, dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, pengembangan kurikulum, dan lain-lain ya. Nah, ini bisa menunjang proses pembelajaran. Kalau teman-teman tidak menguasai pedagogi, hanya menguasai kompetensi bidang studinya, itu akan kewalahan nanti dalam proses pembelajaran, baik itu dalam mengamankan kelas, mengkondisikan kelas, dan menggunakan metode-metode pembelajaran yang bisa menunjang proses pembelajaran seperti itu. Jadi jawaban yang tepat ada di option A, dia termasuk di kompetensi pedagogik ya. Maaf, ini saya salah ketik ya. Pedagogik ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam mengawali pelajarannya, Pak Ali merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data atau informasi dengan berbagai teknik mengasosiasi, menganalisis, mengolah data informasi, dan menarik kesimpulan serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Langkah yang dilakukan Pak Ali itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portofolio, B. Scientific, C. Penemuan, D. Autentik, E. Kontekstual ya. Kira-kira contoh kasus ini yang dialami Pak Ali atau yang dilakukan Pak Ali ada mengumpulkan data, merumuskan pertanyaan, kemudian mengasosiasi, menganalisis, kemudian mengolah data, dan menarik kesimpulan. Kira-kira dia di sini termasuk model pembelajaran apa? Apakah portofolio, apakah scientific, apakah dia model pembelajaran penemuan, atau discovery ya, biasa disebut discovery, autentik, atau malah kontekstual. Kira-kira yang mana nih teman-teman? Oke, sudah ditemukan jawabannya. Kita lihat jawaban yang tepat. Oke, ini dia. Jadi jawaban yang tepat adalah dia termasuk model pembelajaran saintifik ya. Option B. Nah, ini dia ciri-ciri dari scientific learning. Ada proses mengamati, kemudian menanya, kemudian mengumpulkan informasi atau eksperimen, kemudian mengasosiasikan, kemudian mengolah informasi atau mengolah informasi, dan mengkomunikasikan ya, hasil dari data yang didapat atau informasi yang didapat. Nah, ini step-stepnya sama persis dengan model pembelajaran saintifik ya yang ditekankan di K13 ya. Oke, semoga teman-teman paham. Nah, itu saja dulu yang sempat kita share pada kesempatan kali ini. Kalau teman-teman suka, banyak like, banyak yang tonton, insya Allah kita akan lanjut terus pada soal-soal berikutnya nanti ya teman-teman. Baik, itu saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.